Selamat sore semua. Senang sekali masih ramai ya sampai sore ini karena kita memang mendesain konten dari acara hari ini itu cukup padat. Kita pengen semua dapat banyak insight tentang Omni Brands, terutama 3 sesi utama yang kita miliki pada hari ini. Saya mungkin summary saja secara singkat, paling cuma 5 menitan. Saya mau cerita 3 hal yang tadi kita bahas di masing-masing sesi. Yang pertama, tolong next. Yang pertama kita bahas tentang milenial dan centennials. Milenial ini adalah yang kita sudah omongin 10 tahun terakhir. Kalau sekarang kita harusnya ngomongin centennial, karena centennial ini akan jadi the next millennial. Mereka akan menjadi pasar yang besar berikutnya, atau biasa disebut Gen Y dan Gen Z. 2 segmen ini berbeda. Milenial pernah lihat zaman tanpa ada internet, tapi mereka mengalami juga zaman internet. Kalau centennial lahir sudah ada internet, mereka tidak tahu rasanya nggak ada internet. Jadi semuanya lahir di zaman internet disebut digital native. Bagaimana caranya kita bisa dapat dua-dua ini? Banyak perbedaan antara milenial dan centennial, tetapi yang paling sering dibilang sebagai kesamaan adalah mereka dua-duanya senang yang namanya authenticity. Kalau yang centennial betul-betul otentik yang dicari, pengennya original semua, nggak mau yang fake. Bahkan kalau mereka selfie pun no make up, it's fine, nggak apa-apa. Milenial harusnya begitu, tapi kalau milenial ini memang nggak diedit terlalu banyak maksudnya, pakai filter, pakai slimmer app dan sebagainya. Jadi dengan bergesernya usia mereka, tidak lagi sepede ketika masih muda, tidak lagi sepede ketika dulu tanpa make up dan sebagainya. Tetapi mereka sama-sama mencari sesuatu yang otentik. Karena itu kalau mau dapat dua-duanya silakan next. Kuncinya, tadi kita banyak sekali belajar dari teman-teman di media, ada IDN Times, kita belajar juga dari Vice. Teman-teman media ketika mau membuat satu angle buat milenial atau centennials, mereka bermain dengan authenticity. Ini berita original, memang benar-benar terjadi, bukan dibuat-buat, otentik, tapi banyak filter. Ibarat kayak di Instagram, otentik tapi banyak filter. Ada teman saya yang bilang, saya cuma mau difoto kalau dari sebelah kiri. That's my best angle katanya. Nggak mau difoto dari sebelah kanan. Karena itulah filtering yang mereka lakukan. Jadi kalau brand itu pengen honest, tidak perlu blunt honesty yang jujur. Mungkin buat centennial bisa, tapi buat milenial mereka pengen lihat, memang jujur tapi coba sorot hanya sisi positifnya aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan, experiential dan sosial. Kita bicara bahwa di DBL tadi contohnya sangat menarik sekali. Anak-anak senangnya ngumpul sampai 12.000 orang di satu stadion yang sama. Itu experience buat mereka. Experience. Kita lihat juga tadi di Dell sendiri, temuan riset Dell bilang bahwa Gen Z itu senang human interaction. Experiential itu kunci. Tetapi tidak perlu cukup sampai 12.000. Gimana caranya 12.000 tapi kemudian bisa social, artinya bisa disebarkan ke orang lain. Experiential experience itu kebanyakan personal. Kita nonton konser yang sama, experience yang didapat beda. Konsernya sama, tapi yang saya rasakan sama yang apa yang dirasakan oleh orang yang di sebelah saya beda. Itu customer experience, personal, personalized experience. Tetapi social itu dirasakan bersama. Dirasakan bersama. Bagaimana menggabungkan antara yang personal experience dengan social experience? Beberapa learning, tadi seharian saya mendengarkan speaker-speaker kita, tolong next. Engage and then amplify. Create experience berarti kita engage dengan customer kita dekati, dibentuk hubungan dari awal. Tapi kalau kayak begitu kan lama ya, nggak jadi besar gitu. Supaya besar kita amplify. Minta mereka share, bikin jadi social. Jadi experience yang dikombine dengan social itu teramplifikasi. Karena experience yang sifatnya personal ditambah dengan mereka share personal stories itu yang bisa jadi besar. Dan itu nyambung dengan yang ketiga, silahkan, yaitu storytelling dan story making. Di awal-awal banyak yang nanya nih bedanya storytelling dan story making apa gitu. Storytelling itu artinya kita sebagai brand, kita create story
yang menurut kita appealing buat pendengar. Tetapi kalau orang advertising, terutama di luar, itu banyak yang udah bilang eranya bergeser ke story making. Story making artinya story-nya dibuat bukan oleh brand, story-nya dibuat oleh user, oleh customer, yang merasa terinspirasi oleh brand yang mereka dengar ceritanya. Artinya, ini sebenarnya istilah awamnya yang sudah lama adalah user generated content. Kita tadi banyak dengar cerita bagaimana di-trigger aja awalnya, segala sesuatu trigger aja, tapi lama-lama story itu muncul dari customer sendiri, nggak perlu dari kita. Jadi kita ingin menciptakan story hanya di awal saja, tapi kemudian bisa dilanjutkan oleh customer. Kalau di riset ada pendekatan namanya story completion, jadi kalau ada researcher pengen tahu produk ini atau brand ini harusnya di campaign kayak apa, mereka bikin satu story, tapi nggak selesai story-nya. Kemudian responden biasanya diminta, tolong lanjutkan ceritanya, versi kamu apa ceritanya. Nanti kalau ceritanya udah jadi, researcher itu bisa membayangkan, oh ini psikologi orang ini, karena dia cara lanjutin ceritanya beda. Orang lain pasti lanjutin ceritanya beda. Jadi ceritanya digantung, cliffhanging, tapi kemudian mereka bikin sendiri story-nya. Bagaimana caranya supaya bikin story yang bisa direplikat oleh orang lain, versinya mereka sendiri seperti apa? Silakan next. Kuncinya adalah surprise but also fulfill. Kita kalau nonton film, Bapak Ibu sekalian, kita kalau nonton film biasanya kalau endingnya itu predictable, kita bilang, nggak seru. Udah tahu nih ceritanya, dari menit ke 60 aja saya udah tahu ceritanya ini. Atau ada yang bilang bahkan 20 menit pertamanya saya udah tahu endingnya. Nggak seru, terlalu fulfilling. Kalau kita nonton film terlalu surprising, kita tanya, ini film apaan sih? Kok endingnya begini? Jadi susah sebagai filmmaker. Gimana caranya mau surprising, mau out of the box katanya, ayo bikin out of the box, orang bilang aneh. Atau kita bikin yang normal aja, orang bilang normal aja. Ini bukan sesuatu yang kalau kata Pak Fikri tadi, nggak ada yang milih yang di tengah. Mendingan paling jelek sekalian atau paling ganteng sekalian. Jadi kita ingin bikin story yang menciptakan balance, sekaligus juga paradoks, surprising, tetapi juga fulfilling. Mereka tidak menyangka bahwa ada ya story seperti ini yang untold, kalau kata Faiz tadi, yang unik, yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Tetapi kalau mereka dengar, it's so me. Itu gue banget kalau kata IDN. Jadi kalau bikin story yang mau direplikat oleh orang lain, yang kita awalnya saja kita ceritakan, kita ingin dilanjutkan oleh customer sendiri, kita bikin ending yang gantung dan kita let mereka untuk solve sendiri. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian.